di sini dokter nggak akan banyak bicara panjang lebar karena dokter akan sampaikan saat di persidangan di depan majelis hakim di bawah sumpah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat dokter agungkan, ya. Dan bahkan mungkin ya dokter akan pastikan dengan mengucapkan dengan Allah kesaksian yang dokter berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini dokter ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan dokter buka di situ. Dan untuk FS ya, yang dokter duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NN. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menaruh tentang skincare. Kamu tidak tahu menaruh tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah dokter akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, saya sampaikan kecil buat dokter. Maut di depan mata aja dokter hadapi, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut? Tidak sedikit pun. Wallahi, tidak ada ketakutan itu. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siap ya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas orang dokter? Dokter, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian semua? Ya, semua bukti sudah dokter miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus ya. Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM ya pada saat melakukan sidak. Untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan, untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan, Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, pertama nepot, kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM tidak lurus. Ya, apresiasi kepada kamu luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat leleh, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah dokter ini nggak akan seperti ini. Tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini. Begitu. Karena dokter ini melakukan uji lab secara pribadi, dari uang pribadi. Ya, nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RG ke dokter akan bongkar semua. Masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment. Ya, ini adalah mic, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, mic bisa dipegang. Produk Glowing Booster itu produk yang sama dengan Ride Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maaf, maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, kebiasaan ya, Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Ride Skin, yang dirubah stikernya.
Hanya mungkin stikernya yang DHA lebih bagus dibanding ada stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glasivia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Jadi nggak perlu diperjelas. Dia kan juga dokter kan mengenal dia mungkin sebagai apa sih? Apakah ada markus, kompetensinya apa? Kok nimbrung di segala konflik yang terutama pada saat bersinggungan dengan Nikita itu ada apa? Apakah ada mempunyai dendam sendiri kepada Nikita? Wallahu a'lam bishawab. Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat dokter mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing, dan dokter itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSK. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya, harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah ternyata Allahu Akbar, dokter sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Okay? Sebenarnya sih bukan karena dokter. Dokter itu bukan siapa-siapa ya, kalau nggak ada masyarakat yang semakin cerdas. Ya kalau masyarakat masih mau dibodohin ya dokter nggak akan ada hasilnya gitu. Jadi gini ya, keuntungan dari yang dokter lihat di kalau data. Ranking 1 ditempati oleh Reza Gladys, 150 hingga 120 miliar per tahun. Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti dokter akan munculkan di persidangan ya. Tapi seada keuntungan itu sampai bisa menutup mulut para influencer juga mungkin seperti apa dokter? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Jawabannya dokter, takut miskin. Berbeda dengan owner skincare yang benar, yang lurus. Ya kalau yang lurus mereka akan bersama-sama bergabung dengan dokter. Karena mereka ingin bersaing di kolam yang jernih, pasti bersama-sama. Ingat kasusnya Dr. Angel, ingat kasus dokter yang lain, bagaimana akhirnya mereka memperbaiki dan bergabung bersama dengan dokter, tidak ada permusuhan sedikit pun. Atau dengan brand-brand yang lain yang memperbaiki, ada nggak menuntut dokter? Nggak ada sama sekali. Mereka memperbaiki kualitas skincare-nya. Tapi bagaimana dengan mafia-mafia? Bagaimana dengan owner-owner skincare tukang flexing yang mencari kelemahannya dokter, mencoba mentargetkan dokter, mencoba menjatuhkan kredibilitas dokter, personalnya dokter. Tapi dokter hingga detik ini, tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Agustus, sedikit pun tidak gentar melawan kalian.